Oke, kita lanjut ya. Part ketiga, yaitu glandula paratiroid. Nah, glandula paratiroid itu dia letaknya itu ada di sebelah lateral posterior dari hormon tiroid. Jadi dia itu intinya kayak biji kacang guys, kecil banget hormon lagi. Glandula paratiroid ini sangat kecil guys, tapi fungsinya sangat penting. Karena nanti glandula paratiroid akan menghasilkan hormon yang disebut sebagai hormon paratiroid. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meregulasi dari kalsium. Bedanya tadi misalnya kalau pada sel parafolikular kan menghasilkan kalsitonin yang nantinya akan menurunkan kadar kalsium dalam darah kita. Nah, kalau hormon paratiroid dia itu fungsinya bertolak belakang guys, bertentangan sama si kalsitonin, yaitu untuk meningkatkan kadar kalsium dalam jumlah darah kita. Karena misalnya kalau mengalami hipokalsemia, itu ototnya akan tegang guys biasanya. Itu gejalanya, tetani ya. Nah, saya kurang tahu sih karena belum belajar banget ya. Ya intinya ototnya tegang gitu. Sulit lemes, nggak lemes. Oke. Oh ya, ini kita akan langsung masuk aja nih ke dalam pembahasannya tentang identifikasi jenis-jenis sel yang ada pada paratiroid. Jadi guys, untuk glandula paratiroid ini dia itu simple juga guys. Kalian hanya perlu mengetahui dua jenis sel ini dan ini, yaitu ada sel paratirositus yang principalis utama atau chief cell nama lainnya, atau dan juga paratirositus yang oxypilicus atau sel oksipil nama lainnya. Oke, mari kita identifikasi langsung ya. Oh ya, kalian jangan sampai kekecoh guys. Jadi nanti misal kalau preparatnya seperti ini, jangan sampai kekecoh. Misal nanti kalian ditunjuk nih, apa nama bangunan ini? Ya bangunan ini kalau kalian amatin itu terdapat adanya koloid ya, yang menandakan ini merupakan bagian dari glandula tiroid, bukan paratiroid. Meskipun saya menaruh preparatnya kayak gini tengah-tengah nih, lalu diminta untuk menunjukkan apa nama struktur ini. Jadi jawabannya bukan paratiroid, melainkan glandula tiroid. Lalu paratiroidnya mana sih bang? Paratiroidnya yang ini guys. Dia kecil banget. Nah, sekedar info, preparat ini merupakan preparat dari tikus kalau nggak salah ya. Iya, dari tikus. Jadi ya strukturnya mungkin agak berbeda dari kita yang manusia. Tetapi tenang saja, tikus itu dia itu memiliki genom yang 99% itu menyerupai manusia. Jadi meskipun bentuknya beda, tapi ekspresi selnya itu kurang lebih hampir sama guys. Oke? Kita lanjut ke pembahasan. Jadi tadi jangan sampai kekecoh ya. Yang glandula paratiroidnya yang ini, sedangkan yang ada folikel-folikelnya ini itu masih bagian dari tiroid. Oke, ini kita zoom dari pembesaran 10 kali menjadi pembesaran 40 kali. Ini merupakan gambaran secara perbesaran kuatnya dari glandula paratiroid bersebelahan dengan glandula tiroid. Nah, apa aja sih yang dapat kita amati? Perlu diingat, kita perlu mengidentifikasi dua jenis sel pada paratiroid, yaitu paratirositus principalis dan paratirositus yang oxypilicus. Yang mana sih dia? Principalis, sel utama, bentuknya lebih padat, seperti ini, dan ini. Sedangkan yang oksipil, dia itu sitoplasmanya lebih gede, sama lebih merah-merah, lebih pucat gitu. Seperti apa gambarnya? Ini, dan ini. Kita kasih warna yang berbeda, yang mana aja sih yang oksipil itu? Oksipil itu yang ini, contohnya yang ini. Oh, yang mana lagi nih? Sulit sih guys nemuinnya. Yang ini.
biar lebih jelasnya kita gunakan perbesaran 100 kali. Nah, kalau kayak gini kan lebih mudah nih, lebih jelas ya bentuknya. Kalau yang ini apa nih guys? Merah-merah ini. Itu adalah pembuluh darah. Oke. Nah, kita cari yang principalis. Principalis gampang banget lah ya, yang warnanya ungu-ungu ini. Yang warnanya ungu. Ungu-ungu, nih ungu. Pokoknya padat selnya. Ini itu merupakan principalis. Sedangkan yang ossipilus itu adalah yang kurang jelas warnanya, seperti ini. Lihat nih, kalian dapat bedakan ya warnanya. Sitoplasmanya itu, si nukleusnya kurang jelas warnanya, agak buram. Ini terus mana lagi nih? Nah, yang ini nih. Terus ini nih gede nih. Dia nggak padat. Nah, itu yang ossipil. Ini juga tuh. Terus ini nggak padat ya. Oke. Seperti itu. Ya, untuk paratiroid hanya gitu doang sih guys. Yang perlu kalian cermati itu cara membedakan sel ossipil dan sel principalis. Kalau principalisnya mungkin gampang ya, kayak gini doang nih. Warna yang ini kayak ini nih, ossipil gitu, ossipil. Pokoknya yang bentuk selnya itu lebih kecil sama lebih padat itu ossipil. Sedangkan yang kayak gini gak jelas gini, nah itu baru yang sorry. Maksudnya yang padat-padat gini, yang padat-padat kecil-kecil gini, yang kayak gini, itu adalah principalis. Sedangkan yang dianya gede gini gak jelas bentuknya, nukleusnya mana, sitoplasmanya mana, itu adalah si ossipil. Nah, ini juga nih guys, ini ossipil nih, gede nih kan. Untuk fungsinya sendiri masih belum diketahui ya yang ossipil. Oke. Kalau yang paratirositus tadi fungsinya itu untuk mensekresikan hormon paratiroid, yang fungsinya lagi untuk meregulasi kalsium, yaitu dengan meningkatkan kadar kalsium dalam darah kita. Kadar kalsium dalam darah ya. Jadi misal kalau ada orang yang dia itu hiperparatiroid, maka kemungkinan nanti dia tulangnya itu osteoporosis. Karena apa? Karena kalsiumnya bakal banyak yang didegradasi. Kalsium hidroksiapatitnya bakal banyak dikeluarkan ke pembuluh darah. Jadi cara untuk mencegah osteoporosis adalah dengan meningkatkan kadar kalsium dalam pembuluh darah kita. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang memiliki kadar kalsium. Oke? Ya, itu doang sih untuk glandula paratiroid. Selanjutnya apa ya? Adrenal. Itu panjang. Nah, itu merupakan part 4 yang saya bahas. Untuk video part 3 sudah selesai. Saya akhiri aja ya.